Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan ini hadis luar biasa. Hadis luar biasa tentang masalah kegundahan, kegelisahan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang harta ini, man kana hammuhul akhirah jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi wa lam ya'tihi dunya illa bima qaddara lah. Siapa orang yang kegundahannya akhirat, jadi difikirkan itu akhirat itu, menegakkan agama Allah itu yang di kepalanya, kegundahan di hatinya cuma itu, Allah justru akan menjadikan kaya ada di hatinya. Sebelum itu Allah akan merekatkan semua urusannya. Rekat itu artinya menjadi tidak berantakan. Semua urusan hidupnya teratur, rapi, rekat semuanya. Dan Allah jadikan kaya di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Tapi siapa yang kegundahannya adalah dunia, jadi kegelisahannya dari waktu-waktu, dari jam ke jam, dari pagi ketemu pagi, itu kegelisahannya dunia, Pak. Wah, ini urusan modal, urusan ketemu klien, urusan rapat, urusan ini, semua urusannya dunia. Maka akan Allah buat berantakan seluruh hidupnya. Allah hancurkan seluruh hidupnya, belah-belah. Itu kacau semua ini, Pak. Insya Allah nggak selesai ini masalah ini, wah ini. Kemudian Allah jadikan kemiskinan ada di kedua matanya. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Ayo kita dalami lebih dalam, ini kalimat Nabi luar biasa. Dan ini memang masalah kegundahan, masalah kegundahan. Kalau sahabat Nabi SAW dengan hadis ini tidak salah paham, ya. Kemarin di akhir syat kan saya sampaikan tentang aset kekayaannya para sahabat. Tapi itu tidak jadi kegundahan mereka, gitu. Itu enaknya, ya kan, yang disebut dengan harta cuma ada di tangan, nggak ada di hati, itu maksud gitu. Itu hartanya banyak sekali, melimpah ruah, tapi nggak pernah jadi kegundahan mereka. Kegundahan mereka adalah akhirat. Kegundahan akhirat itu ternyata lihat hidupnya menjadi rekat semuanya, menjadi teratur semuanya, hidup nyaman, ini bahagia. Tapi kalau dunia kegelisahannya, maka seseorang akan serba kacau kehidupannya, akan berantakan dunia. Dan inilah kalimat Nabi SAW. Nabi tadi mengatakan bahwa ternyata kaya itu tempatnya di hati, dan miskin itu tempatnya di mata. Kalimat Rasulullah, kan? Ternyata kaya itu di sini tempatnya. Iya. Orang kaya itu kan orang merasa cukup. Alhamdulillah cukup, alhamdulillah cukup. Ya? Itu di sini tempatnya. Apa yang kita miliki hari ini, umpamanya punya kendaraan begini, alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini kekayaan itu ternyata adanya di hati. Tapi kalau miskin itu adanya di mata. Dia punya barang mewah, melihat sebelah, nah gitu. Gara-gara mata itu. Waduh, ini bagusan ini ya. Belilah yang ini. Begitu beli yang ini, ngelihat ke sana lagi. Wah lah, itu gara-gara mata. Jadi miskin itu tempatnya di mata. Tahu ya? Nah, silakan diukur. Bapak, ini gampang sekarang. Apakah jenis matanya jenis itu berarti kegundahannya dunia? Iya. Berarti memang selama ini dipikirin cuma dunia. Itu begitu. Dan ternyata hasilnya Masya Allah, yang kegundahannya akhirat, ternyata hasilnya dunia itu datang ke kita dalam keadaan dunia jadi hina. Dunia hina, tahu kan? Ini harta, rumah, kendaraan, apa semua itu ngemis-ngemis datang ke kita. Mohon dong saya diikutkan, mohon saya dijadikan, dimanfaatkan. Itu dunia datang ngemis, kan? Dan itu ternyata memang harus begitu.
Karena terhadap manusia, terhadap dunia itu pilihannya adalah, ini rebutan Pak, sama dunia kita ini. Adalah dengan dunia itu kita rebutan siapa yang jadi tuannya. Kitakah tuannya sehingga dunia adalah budaknya, atau dunia tuannya kita budaknya. Maka Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Celakalah hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya kain sutra. Jadi kalau kita jadi budaknya dunia Pak, ya namanya budak tau. Budak terserah majikan, pergi sana, angkat ini, bangun gitu. Nah itu Pak. Dunia nyuruh kapanpun, kemanapun kita berangkat, itu jadi budak dunia. Kalau mau dunia hina Pak, datang dunia datang ke kita dalam keadaan dia hina. Ini bedanya. Bedanya muslimin dengan selain muslimin. Ya, dunia datang ngemis-ngemis ke orang-orang beriman. Saya ingin juga dong Anda naiki kendaraan naiki. Boleh dong tanah ini Anda manfaat itu. Dunia datang dalam keadaan hina. Kalau dia datang dalam keadaan hina, nah itu jadi budak. Itu bisa kita suruh. Bisa kita suruh. Jadi kita bisa tawar-tawaran sama dunia Pak. Datanglah umpamanya harta ke kita kan. Ini dong saya ini jumlahnya hanya 10 miliar. 10 miliar doang, gak masuk di saya. Kan hina. Dunia bilang kalau kita oke deh 100 miliar, gak masuk juga di saya 100 miliar. Jadi bayangkan Pak, namanya hina, barang hina ngemis datang. Dan itulah yang terjadi pada generasi sahabat dulu. Generasi sahabat itu gitu, karena kegundahan mereka akhirnya dunia datang dalam keadaan hina. Ya, dan maka saya tunjukkan Pak, ini beliau juga mencantumkan kisahnya tentang kisah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah itu kan kekayaan negeri jadi melimpah ruah, karena negeri-negeri kaya Persia dari mulai Irak, Iran, negeri subur makmur kayak itu kan masuk ke tangan muslimin. Kemudian setelah itu Syam, ya, Romawi masuk ke wilayah Mesir, itu kaya raya. Maka datanglah dunia itu hina kepada di hadapan Umar. Emang Umar gak minat. Kamu datang gak apa-apa, gak datang ya gak usah datang. Muslimin hanya menjalankan tugasnya, kegundahannya akhirat.